Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi teman-teman. Kita sambung diskusi kita atau pembelajaran kita tentang tajwid ya teman-teman. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik teman-teman. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, dan sekarang kita masuk ke hukum qalqalah ya teman-teman. Qalqalah, suara yang dipantulkan. Baik teman-teman, langsung kita bahas. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah yang berharakat. Hurufnya ada 5 teman-teman. Huruf ba, jim, da, to, dan qaf. Qaf, to, ba, jim, dal. Ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah ini ada 2 macam teman-teman. Satu qalqalah sugro dan satu lagi qalqalah kubro. Qalqalah sugro yang artinya sugro itu qalqalah kecil. Cara pantulnya tidak terlalu besar. Yang kedua ada qalqalah kubro, qalqalah yang besar. Pantulannya kuat. Baik, kita contohkan teman-teman. Yang pertama kita contohkan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Dia berada di tengah ayat. Lihat yang pertama teman-teman. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تَقْهَرْ تَقْهَرْ تَقْهَرْ. Huruf qa dia berbaris sukun atau mati berada di tengah kalimat. Maka cara bacanya dipantulkan. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تَقْهَرْ تَقْهَرْ. Dipantulkan dari dalam ya teman-teman, huruf qaf. Taqhar. Baik teman-teman. Contoh yang kedua. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi alladzi at'amahum. Huruf ta ya teman-teman. Kita ingatkan kembali, hurufnya ada 5 ya teman-teman. Huruf qaf, huruf ta, ba, jim, dan dal. Ada 5 huruf. Ya, yang kedua ini huruf ta. Alladzi at'amahum. Walaupun dia berbaris sukun, maka suaranya dipantulkan ya teman-teman. Alladzi at'amahum itu salah teman-teman ya. Harus dipantulkan. Alladzi at'amahum. Baik teman-teman. Contoh yang ketiga ada huruf jim. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Alam naj'al. Jangan nad'al. Salah ya teman-teman. Harus dipantulkan. Alam yaj'al. Oke. Contoh yang keempat ada huruf dal. Alam nashrah laka laka sadrak. Kalau kita baca laka sadrak, maka dia salah ya teman-teman. Alam nashrah laka sadrak. Dia tidak terlalu besar bantulannya. Sadrak gitu aja ya teman-teman. Baik, contoh yang kelima ada fi jidha hablum min masad. Ini ada huruf ba ya teman-teman. Fi jidha hablum. Jangan hablum, salah itu ya teman-teman. Dia harus dipantulkan. Pokoknya apabila bertemu huruf yang 5 ini, huruf qaf, ta, ba, jim, dal di tengah kalimat dan dia berbaris sukun atau mati, maka cara bacanya harus dipantulkan ya teman-teman. Fi jidha hablum min masad. Oke teman-teman. Baik, selanjutnya kita contohkan qalqalah kubra atau qalqalah yang besar. Dia berada di akhir kalimat. Yang tadi dia berada di tengah kalimat. Qalqalah kubra dia berbaris, namun dia dimatikan atau disukunkan karena dia berada di akhir kalimat atau akhir bacaan atau akhir ayat ya teman-teman. Contoh yang pertama ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi teman-teman, kalau kita baca
huruf dal yang di akhir kalimat ini yang dicontohkan di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ahad salah ya teman-teman, dimatikan semuanya. Ahad salah, dia harus dipantulkan ya teman-teman. Qul huwallahu ahad. Ahad. Oke. Contoh yang kedua ada huruf qaf ya teman-teman, dia berada di surah Al-Falaq ini. Min syarri ma khalaq. Khalaq, dia dipantulkan ya teman-teman, jangan khalaq. Khalaq salah, dia harus dipantulkan karena dia hukumnya qalqalah kubra. Min syarri ma khalaq. Oke teman-teman. Contoh yang kedua ada idza waqab, ini juga ada di surah Al-Falaq. Idza waqab, dia di akhir kalimatnya teman-teman. Idza waqab. Ini contohnya banyak di surah Al-Lahab ya teman-teman. Tabbat yada abi lahab wa tab. Dia dipantulkan, pantulannya kuat. Waqab. Yang keempat ada huruf jim ya teman-teman. Was-samaa'i dzatil buruj. Buruj. Jadi kalau kita baca was-samaa'i dzatil buruj, salah. Dia harus dipantulkan karena hukumnya qalqalah. Contoh yang kelima ada huruf ta. Qa'iman bil qist. Bil qist. Dia dipantulkan teman-teman. Ini wakofnya di tengah kalimat ya teman-teman. Tanda wakof itu ada di tengah-tengah ayat ya teman-teman. Ada huruf di Al-Quran itu nanti ada huruf qaf kecil, huruf jim. Nanti kita bahas ya teman-teman di video berikutnya. Tanda-tanda wakof dalam Al-Quran. Qa'iman bil qist. Nah, ini contoh qalqalah kubra ya teman-teman. Dia berada di akhir ayat ataupun di tengah ayat, tapi kalau diwakafkan maka dia terjadi qalqalah kubra. Kembali ke yang tadi qalqalah sughra, dia berada di tengah kalimat. Lebih simpelnya kita teman-teman, apabila huruf yang 5 ini huruf qaf, ta, ba, jim, dal sukun berbaris mati, kalau dia di tengah kalimat maka dia namanya qalqalah sughra ya teman-teman, pantulannya kecil. Dan apabila huruf yang 5 ini berada di akhir ayat maka namanya qalqalah kubra ya teman-teman. Suaranya dipantulkan dan pantulannya besar. Itu aja teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, dan kalau belum paham komen saja di bawah, nanti kita bahas atau diskusikan ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.